Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eliza Larasati, MPM 2320107. Di sini saya akan membacakan laporan penugasan metodologi penelitiannya, Ibu. Yang pertama, jenis penelitian kuantitatif. Tolong ke bawah. Ya, yang pertama jenis kuantitatif, judulnya hubungan kemandirian perilaku personal hygiene pada lansia di Yayasan Ngerontologi Abiyoso Banyuwangi. Penulisnya Titis Sianti, Anita Dwi Aryani, dan Vika Ferdiansyah. Tahunnya 2020. Pertanyaan penelitian, terdapat hubungan antara kemandirian lansia dengan perilaku personal hygiene pada lansia yang ditinggalkan di Yayasan Gerontologi Abimanyu Banyuwangi. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan kemandirian lansia dengan perilaku personal hygiene pada lansia di Yayasan Gerontologi Abimanyu Banyuwangi. Desain penelitian ini digunakan pakai metode kuantitatif dengan desain korelasi cross-seksional, artinya data dikumpulkan pada satu waktu tertentu untuk melihat hubungan antara dua variabel, yaitu kemandirian lansia sebagai variabel independen dan perilaku personal hygiene sebagai variabel independen. Jumlah sampelnya populasi sebanyak 257 orang dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling sehingga diperoleh 63 responden. Tahap penelitiannya dilakukan mulai dari pengumpulan data pada Januari sampai Mei 2018. Data primer diperoleh mulai kuesioner. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kemandirian adalah indeks Catch yang telah dimodifikasi menjadi 17 pertanyaan. Sedangkan untuk perilaku personal hygiene digunakan kuesioner berisi 22 pertanyaan yang telah diuji validitas dan reliabilitas dengan nilai 0,7068. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan uji Chi-square dengan taraf signifikan. Hasilnya, penelitiannya menunjukkan bahwa bagaimana besar responden berada dalam kategori mandiri, yaitu 42 orang, dalam kurung 67%. Perilaku personal hygiene responden sebagai besar dalam kategori cukup, yaitu 27 orang, dalam kurung 43%. Uji statis dengan Chi-square menunjukkan nilai P 0,00 dalam kurung P 0,5 sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara kemandirian lansia dengan perilaku personal hygiene pada lansia di Yayasan Gorontalo. Yang kedua, kualitatif. Bawah lagi, Kak. Judulnya, pengalaman lansia dalam melakukan personal hygiene di lingkungan Banjar lebih dur di Kajegiayer, yaitu Bali ya. Penulisan Ikomang Ranandika, Nikomang Surandigni, dan Niluh Gede Puspitayanti. Tahun 2020. Pertanyaan penelitian, bagaimana pengalaman saya dalam melakukan personal hygiene di lingkungan Banjar lebih dur Kajeginanyar. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengalaman lansia dalam melakukan personal hygiene, termasuk cara mereka menjaga kebersihan diri, hambatan yang dihadapi, serta strategi yang mengatasi hambatan tersebut. Desain penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali pengalaman subjektif lansia secara mendalam, menjaga personal hygiene. Jumlah sampel sebanyak 4 orang lansia yang berusia 75-90 tahun. Dipilih dengan teknik purposive sampling sesuai kriteria inklusi, yaitu mampu berkomunikasi, kooperatif, dan tersedia menjadi partisipat. Tahap penelitian
Bawah lagi. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara, mendalam, dan tercatat lapang. Yang kedua, sebelum wawancara, penelitian menjelaskan tujuan penelitian, prosedur, dan hak partisipan. Yang ketiga, analisis data menggunakan metode Closes 7 langkah, yaitu membaca transkrip, mengidentifikasi pertanyaan signifikan, merumuskan makna, mengelompokkan tema, menyusun deskripsi menyeluruh, nyusunan struktur esensial yang magnifikasi hasil ke partisipasi. Hasil penelitian menemukan 4 tema utama, yaitu memahami lansia mengenai personal hygiene sebagai upaya menjaga tubuh tetap sehat. Yang kedua, cara melakukan personal hygiene seperti mandi, gosok gigi, dan memakai pakaian bersih. Hambatan dalam melakukan personal hygiene yang meliputi faktor-faktor fisik, keterbatasan tubuh, cuaca dingin, resiko jatuh, serta keterbatasan dukungan keluarga. Ya, yang ketiga, upaya mengatasi hambatan ini misalnya sesuai dengan mandiri agar tidak dingin atau minta bantuan keluarga. Penelitian ini mengumpulkan bahwa lansia memahami pentingnya menjaga kebersihan tubuh, namun terbatas fisik dan kurangnya dukungan keluarga dan menghambat praktik tersebut. Dukungan baik fisik maupun fisik yang terkait keluarga, tenaga kesehatan sangat diperlukan agar lebih lansia mampu menjaga personal hygiene secara optimal. Jenis jurnal literatur review. Baik judulnya, tinjauan sistematis pengaruh perilaku kebersihan dan keperawatan kesehatan lansia. Sistematif review mengaruhi perilaku kebersihan dan keperawatan lansia. Penulisnya Windia Kartika Pramita. Tahun 2021 untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mengaruhi kebersihan dari keperawatan kesehatan lansia. Itu pertanyaannya ya. Tujuannya untuk menentukan faktor-faktor yang mengaruhi kebersihan dari keperawatan lansia. Tujuannya desain penelitian adalah observasi sistematik review dan studi-studi dengan data primer yang terkaitan dengan faktor-faktor yang mengaruhi kebersihan dari keperawatan dan kesehatan lansia. Baik. Jumlah sampel penelitian ini menganalisis 35 jurnal internasional yang memenuhi kriteria inklusi. Tahap penelitian, pengumpulan data, sumber data yang diperoleh melalui mesin pencarian Google Scholar, PubMed, dan Scripps, dan pencarian dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria eksklusi artinya penelitian yang mengidentifikasi faktor-faktor kebersihan dalam keperawatan kesehatan pada lansia menggunakan data primer dan berbasis Inggris, diterbitkan antara tahun 2012 sampai 2019. Kriteria eksklusif studi observasi, studi tinjauan menggunakan data sekunder dan tidak memiliki data yang diperoleh untuk penelitian ini. Analisis data disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor pengaruhi kebersihan diri dalam kesehatan lansia. Hasilnya, faktor demografi meliputi tempat tinggal, pendidikan, sumber terdapat, jenis kelamin, usia, dan pengetahuan. Faktor yang dominan adalah pendidikan, tempat tinggal, dan sumber pendapatan. Yang dua, faktor kriteria individu meliputi kebutuhan akan bantuan manfaat yang diserasakan, penyakit, frekuensi, kebersihan, efektif diri, perubahan fisik, derajat kemandirian, mobilitas, dan motivasi diri. Faktor sarana dan prasarana pendukung meliputi peralatan, fasilitas, layanan perawatan, jarak kualitas layanan keperawatan, didukung sosial, dan kondisi praktis. Faktor program kesehatan meliputi pendidikan, pengasuh, mengasuh, promo kesehatan, pencarian, mencari informasi kesehatan, kepuasan, keperawatan informal. Program perilaku memanfaatkan dan liter kesehatan fungsional. Kesimpulan umum, faktor yang mengaruhi kebersihan diri pada perawatan lansia meliputi demografi, kriteria individu, fasilitas pendukung, dan infrastruktur serta program kesehatan. Hasil analisa jurnal. Baik, ini panjang ya, saya bacakan secara singkat saja. Penelitian ini termasuk dalam kategori tinjauan sistematik dengan pendekatan yang
struktur untuk menelaah perkataan antara kemandirian lansia dan perilaku personal hygiene. Fokus utama diarahkan pada identitas faktor yang mengurangi kemampuan lansia dan dalam merawat kebersihan diri sebagai bagaimana pentingnya dari pemeliharaan kesehatan. Desain yang digunakan adalah ya korelasi dengan pendekatan klausul pada lansia di Gorontalo Banyuwangi. Ini sama ya yang seperti di atas tadi, sampelnya juga di 63%. Selanjutnya hasil juga sama, penelitian yang menunjukkan 67 lansia berada dalam kategori mandiri, sementara 45% memiliki perilaku personal hygiene pada tingkat cukup. Terdapat hubungan dengan bermakna kemandirian dan perilaku personal hygiene. Hal ini menunjukkan bahwa lansia lebih mandiri cenderung mampu menjaga kebersihan diri. Meski demikian ditemukan lansia mandiri dengan perilaku personal hygiene kurang baik, yang kemungkinan dipengaruhi faktor lain seperti pola kebiasaan dan kondisi ekonomi. Kelebihan kemungkinan mengaruhi faktor kelebihan penelitian ini adalah mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara kemandirian dan kebersihan pada lansia. Sekaligus menekankan pentingnya dukungan keluarga maupun tenaga kesehatan. Namun penelitian ini juga memiliki keterbatasan, yaitu jumlah sampel yang terbatas. Serta lokal penelitian ini yang mencakup satu yayasan sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati. Selain itu, menggunakan dalam cross konsional membatasi penutupan hubungan kualitas. B. Pengalaman lansia dalam personal hygiene di lingkungan Banjar lebih Durkaje Gianyar. Studi ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada pengenalan dalam subjektif dan latar belakang sosial lansia terkaitan praktik personal hygiene. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi prediksi, penelitian ini melibatkan 4 partisipasi lansia berusia 7-90 tahun. Yang dipilih mulai Prusbos Sampling, ya kan. Hasil penelitian ini menunjukkan lansia memahami personal hygiene, upaya esensi untuk menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh. Baik, kelebihan dari pendekatan kualitatif ini terletak pada kemampuan untuk menangkap nuansa mendalam arti interaksi keluarga dan konteks budaya lokal yang mengaruhi personal hygiene. Meskipun demikian keterbatasan untuk adalah dalam kesulitan menganalisis temuan ini secara luas, secara ukur sampel dan kecil. Namun penelitian ini memberikan wawasan kontekstual yang berharga untuk mengembangkan strategi investasi yang lebih personal dan relevan. Saya salah membuka ini yang terakhir ini. Ini daftar pustaka yang saya ambil dari Google Scholar. Nah, cukup ya Ibu, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Dan kalau kamu